Pada video sebelumnya, Jeong kehilangan kekuatan demon yang berbentuk sebuah tato, di mana tato itu berpindah kepada Dohye, seorang wanita yang ia selamatkan. Dan buat kalian yang belum menonton bagian kesatunya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, link sudah saya siapkan di deskripsi. Ketika hendak melintas, Dohye hampir saja tersiram asam sulfat yang dilakukan oleh orang tadi kenal. Namun Jeong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dohye. Dan di momen itu juga lah Dohye akhirnya percaya mengenai Jeong yang merupakan sosok demon. Tepat di kantor penyelidik, Dohye diberitahukan mengenai asam sulfat yang merupakan cairan berbahaya. Dan seandainya ia terkena cairan tersebut sudah dipastikan akan tewas. Dan hal itu menyadarkan Dohye bahwa persaingan bisnisnya sudah menjadi medan perang yang akan mengancam nyawanya sendiri. Sementara Jeong yang sedang menunggu ditemui seorang wanita berandal yang berbicara kepada dirinya. Bahkan wanita itu meramalkan kematian Jeong yang akan disebabkan oleh hal remeh. Seperti sifat Jeong sendiri yang menganggap manusia adalah makhluk remeh. Saat di perjalanan pulang, Dohye membahas masalah mereka berdua yang merupakan sebuah takdir. Karena Jeong membutuhkan Dohye yang memiliki kekuatannya, begitu juga dengan Dohye yang membutuhkan Jeong untuk melindunginya. Dan Dohye menyarankan Jeong untuk menjadi pengawal pribadinya agar mereka bisa terus bersama. Mendengar kata pengawal, jelas Jeong menolak hal tersebut. Karena ia merupakan makhluk puncak predator yang tidak pantas mengawal manusia remeh. Namun khawatir kekuatannya hilang jika Dohye tewas membuat Jeong tidak ada pilihan lain. Dan benar saja, psikopat Giwang selalu mengawasi Dohye dengan niat akan membunuhnya. Namun karena keberadaan Jeong membuat Giwang merasa kesulitan. Bahkan ia tak tahan ingin membunuh Dohye yang sudah 2 kali gagal ia bunuh. Penasaran dengan ketua keuangan yang tewas, Dohye menelepon Nyonya Ju dan menceritakan apa yang terjadi. Namun Nyonya Ju seperti menyembunyikan sesuatu dan menyuruh Dohye untuk tidak memikirkannya. Tetapi ia langsung menyelidiki keuangan grup Mirai dan menyadari sebuah hal yang ganjil. Beralih kepada Jeong, dirinya merasa sangat frustasi karena kekuatannya yang berpindah, yang membuatnya layaknya manusia tanpa memiliki sebuah kekuatan. Dan ia ingin hidup seperti sedia kala, yaitu menjadi sosok predator puncak dengan kehidupan yang abadi. Jeong juga menjadi sangat panik ketika ia mengalami pembakaran spontan yang akan menghanguskan tubuhnya. Dikarenakan ia belum menjalin sebuah kontrak untuk memperpanjang umur. Dan Jeong langsung menemui Dohye karena ia membutuhkan kekuatan demon untuk mencari korban yang bisa menjalin kontrak. Dengan kekuatan teleportasi, Jeong membawa Dohye ke menara andalannya yang merupakan tempat mencari korban, di mana ia merasakan manusia putus asa yang berada di sebuah rumah sakit, yaitu kesedihan seorang ibu karena kondisi anaknya yang sekarat. Jeong lalu menawarkan kontrak yang akan membuat sang anak hidup sehat selama 10 tahun penuh. Dan sang ibu yang ingin anaknya hidup dengan baik langsung menyetujui kontrak tersebut. Bahkan ia rela ke tempat yang lebih buruk dari neraka demi kesembuhan sang anak tercinta. Melihat Jeong memanfaatkan kemalangan manusia membuat Dohye merasa sangat menyesal. Karena ia membantu Jeong membawa manusia ke neraka yang pastinya akan mereka sesali. Dan berkata bahwa Jeong benar-benar iblis yang hidup karena kemalangan orang lain. Mendengar hal itu sama sekali tidak membuat Jeong merasa bersalah karena ia hanya mengabulkan permohonan dan mendapatkan hidup yang abadi. Bahkan Dohye juga pasti akan melakukan hal yang sama jika ia mengalami sesuatu yang mendesak karena manusia adalah makhluk paling egois bahkan melebihi sosok iblis. Setelah mengamati keadaan saat kekuatan Jeong berpindah, Bakyu menyimpulkan sebuah hal penting yang akan mengembalikan kekuatan Jeong, di mana hari itu bertepatan saat bulan purnama ketika kekuatan Jeong berpindah, dan mereka akan mencobanya saat bulan purnama yang berjarak 28 hari lagi. Setelah menyelidiki keuangan grup Mirai, Nyonya Ju mengetahui sosok pelaku dan memarahinya dengan sangat keras. Bahkan ia akan menghukum pria tersebut karena merugikan grup Mirai dan juga membunuh seseorang, yang membuat pria itu merasa marah dengan akan melakukan hal kejam. Ketika akan mengantar Dohye pulang, Dohye penasaran mengenai asal-usul Jeong yang sangat misterius, di mana Jeong menjelaskan bahwa ia telah hidup selama 200 tahun dengan wajah yang tetap awet muda. Jeong juga pernah menjadi manusia sebelum ia menjadi sosok demon. Namun Jeong tidak bisa mengingat hal itu karena kehilangan semua ingatan manusianya.
Setelah mengetahui fakta tersebut, Dohee mendapat pesan dari Nyonya Ju yang mengucapkan salam perpisahan. Dan hal itu membuat Dohee panik sembari bergegas menemuinya. Hingga betapa bersedihnya Dohee karena Nyonya Ju yang sangat ia sayangi telah pergi untuk selama-lamanya. Karena hal itu jugalah perkataan Jeong mengenai keegoisan manusia terbukti dari Dohee sendiri, di mana Dohee yang sempat memarahinya akibat kontrak malah ia sendiri akan menjalin sebuah kontrak, yaitu untuk membuat Nyonya Ju hidup kembali, bahkan ia rela masuk ke dalam neraka. Namun Jeong menolak hal tersebut karena ia tidak bisa menghidupkan orang mati. Ketika acara pemakaman, semua kerabat datang ke tempat itu untuk berbelasungkawa. Namun karena Nyonya Ju sangat cuek kepada anak-anaknya membuat mereka sama sekali tidak peduli. Bahkan acara pemakaman malah seperti sebuah pesta yang membuat Dohee merasa sangat nyesek. 벌써부터 회장은 무슨... Tepat di taman milik Nyonya Ju, Dohee mengingat masa-masa indah ketika ia bersama dengan Nyonya Ju. Namun ia terganggu oleh kehadiran Nohdo yang berniat untuk merokok. Suasana juga menjadi memanas ketika Dohee melarang Nohdo untuk merokok karena Nyonya Ju tidak menyukainya. Hingga Jeong memisahkan mereka, bahkan memberi Nohdo sedikit pelajaran. 한 모금? 이게 너무 마음이 아파. Dohee beserta keluarga Nyonya Ju lalu dikumpulkan untuk membahas sebuah hal ganjil, yaitu mengenai kematian Nyonya Ju yang bukan karena serangan jantung, melainkan sebuah obat diklopenak yang Nyonya Ju konsumsi sebelum kematiannya, yang padahal obat itu sangat berbahaya bagi Nyonya Ju karena membuatnya alergi. Mendengar hal tersebut jelas membuat Dohee menjadi sangat shock, di mana ia langsung ingat mengenai ketua keuangan yang akan memberitahu informasi penting, yang mungkin merupakan informasi korupsi yang telah dilakukan oleh seseorang. Dan karena tidak ingin terbongkar, orang itu lalu membunuh ketua keuangan beserta dengan Nyonya Ju. Dohee juga menjadi sangat yakin bahwa orang yang telah membunuh Nyonya Ju adalah anak-anaknya sendiri, karena hanya ia dan anak-anak Nyonya Ju lah yang mengetahui alergi obat diklopenak. Bahkan Dohee akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum ketika anak-anak Nyonya Ju memilih untuk mengabaikannya. Semua orang juga sangat terkejut ketika Nyonya Ju mewariskan semua harta kekayaannya kepada Dohee, termasuk saham perusahaan grup Mirae yang bernilai sangat tinggi. Dan hal itu jelas membuat anak-anak Nyonya Ju sangat marah karena seharusnya merekalah yang mewarisinya. Namun Nyonya Ju memberikan syarat di mana Dohee harus menikah dalam jangka waktu setahun untuk bisa mendapatkan warisan. Dan karena itu adalah permintaan Nyonya Ju, maka Dohee akan menuruti itu semua. Bahkan ia akan mengungkap sosok pelaku yang telah membuat Nyonya Ju tewas. Dan untuk syarat menikah, Dohee langsung melamar Jeong di depan semua orang agar mau menikah dengan dirinya. 나랑 해요. 결혼. 싫은데? Namun betapa malunya Dohee ketika Jeong menolaknya mentah-mentah dengan wajah tanpa dosa, yang hal itu mungkin menjadi pengalaman paling buruk yang pernah Dohee alami. Bahkan ketika Dohee memilih pergi karena malu, Jeong tetap mengawal dirinya seakan tidak terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan, Dohee terus membahas mengenai lamaran yang hanya sebuah gurauan, sembari menahan rasa malu dan kesal yang campur aduk di dalam pikirannya, berbeda dengan Jeong yang terlihat sangat santai. 아까부터 전혀 안 풀려. Dohee yang mencoba untuk tenang malah dibuat sangat panik akibat berita tentang dirinya, yaitu mengenai penolakan Jeong yang telah diposting oleh seseorang. Bahkan Dohee langsung meminta Jeong untuk bertemu dan mengajukan lamaran kembali, namun Jeong tetap menolaknya. 나 지금 쟤한테 또 차인 거 맞지? 한 테러 당하면 어쩌려고? 이게 다 네 이름 때문이야. Sesampainya di rumah, Dohee membaca surat wasiat dari Nyonya Ju yang khusus dibuat untuk dirinya, di mana Nyonya Ju sudah berpikir matang untuk memberikan grup Mirae kepada Dohee. Karena Nyonya Ju membenci anak-anaknya dengan suatu alasan, bahkan ia menyebut anak-anaknya sosok serigala yang akan membuat Dohee dalam bahaya. Untuk persyaratan nikah sendiri yaitu agar Dohee memiliki teman hidup yang akan selalu ada untuknya. Karena menjadi komisaris bukanlah hal yang mudah dan akan membuatnya dalam kesepian. Dan Nyonya Ju tidak ingin Dohee merasakan hal yang sama, yaitu terjebak di neraka kesepian. Setelah membaca wasiat itu, Dohee akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabulkan permintaan Nyonya Ju, yaitu menikah dan menjadi komisaris yang akan membuatnya masuk ke medan pertempuran. Atas kekuatannya yang hilang membuat Jeong perlahan menjadi manusia normal dan kehilangan sifat iblisnya. Ia juga mulai mendapat ingatannya kembali saat menjadi manusia, di mana ia merupakan seorang bangsawan yang bernama Yisun.
Meski belum bisa mengingat lebih jelas, Jeong tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin kekuatannya kembali. Bahkan ia mendapat ketakutan baru mengenai proses penuaan yang membuatnya berpikir untuk terus menyentuh Dohye dengan harapan tetap awet muda. Namun layaknya balas dendam, Dohye enggan melakukan hal itu karena mereka tidak memiliki hubungan. Ketika sedang membahas kematian Nyonya Ju, Dohye berpikir mengenai Giwang lah yang telah melakukan pembunuhan. Dan bila mereka bisa menangkapnya, maka kasus Nyonya Ju akan bisa terselesaikan. Jeong lalu berkata bahwa ia bisa teleportasi ke dekat seseorang dengan hanya membayangkan wajah mereka. Di mana Jeong akan membayangkan wajah Giwang karena mereka pernah bertemu. Namun ia tidak bisa melakukannya karena Giwang selalu memakai wajah palsu setiap melakukan pembunuhan. 뭐야? 안 되는 거야? Ketika sedang mabuk bersama, karyawan Dohye bertanya kepada Jeong alasannya telah menolak Dohye. Namun Jeong berkata bahwa ia menyukai Dohye dengan mengibaratkan manusia karnivora yang menikah dengan seekor babi. 벌써 Meski tahu Jeong meremehkan manusia, perkataan itu jelas membuat Dohye menjadi sangat sakit hati, yang membuat mereka memilih pulang dengan jalan yang berbeda. Namun ketika Jeong akan kembali kepada Dohye, dirinya dikepung oleh pasukan Bram yang berniat membunuhnya. Tanpa sebuah kekuatan, jelas membuat Jeong tak berdaya, bahkan hampir saja dibunuh. Namun Dohye tiba-tiba berada di tempat itu, bahkan bersedih dengan keadaan Jeong. Hingga akhirnya mereka bisa bersama, yang membuat Jeong bisa menggunakan kekuatannya. 도도히 Setelah Dohye datang layaknya malaikat, Jeong merasakan jatuh cinta yang 200 tahun tak pernah ia rasakan. Dan hal itu membuatnya merasa aneh, bahkan memilih menjauhi Dohye, yang membuat Dohye menjadi bingung mengenai apa yang telah terjadi. Dengan raut wajah marah, Jeong mengutuk dirinya sendiri yang jatuh cinta kepada manusia remeh. Bahkan menganggap itu adalah aib yang sangat memalukan. Dan berpikir itu merupakan efek samping karena telah kehilangan kekuatannya. Beralih kepada Nosuke, di mana ia sedang bersama pejabat tinggi Mirae sembari minum bersama. Hingga ia berbicara mengenai kursi komisaris yang tidak boleh dibiarkan kosong. Bahkan ia menyuruh para pejabat untuk memilihnya menjadi komisaris grup Mirae. Tak jauh dari ayahnya yang haus akan jabatan, Nohdo juga mengalami gangguan mental yang membuatnya bersikap brutal. Terlihat ia membunuh seorang psikiater hanya karena menyebutnya gila, yang menjelaskan bahwa Nohdo memiliki sifat psikopat yang membuatnya melakukan demikian. Akibat sikap Jeong yang dingin membuat hubungannya dengan Dohye menjadi sedikit menjauh. Hari itu juga menjadi hari pelantikan untuk memilih komisaris pengganti. Dan Nosuke menepati jabatan itu selagi Dohye belum menikah. Mengetahui bahwa Nosuke akan membahayakan perusahaan, Dohye akan secepatnya menikah agar segera menjadi komisaris. Di mana ia langsung menemui seorang pria yang sempat dijodohkan oleh Nyonya Ju. Bahkan meski pria itu agak lain, Dohye langsung membuat tanggal pernikahan yang akan segera mereka lakukan. 을 가져다 달라고 했어요. 음식도 향을 즐기는 게 방해하지 마. Meski mencoba menahan diri, Jeong tidak bisa membohongi dirinya ketika ia merasa cemburu. Bahkan perasaan itu bertarung di pikirannya yang membuat Jeong merasa tersiksa. Dan untuk bisa berpisah dengan Dohye, ia memilih untuk segera menangkap Giwang agar ia berhenti jadi pengawal. Jeong lalu menghampiri Bram dan menyuruh Bram untuk mencari Giwang sesuai sketsa wajah yang ia bawa. Namun ketika Bram menolak hal itu, membuat amarah Jeong seketika memuncak. Bahkan ia hampir saja membunuh Bram, namun berhasil Dohye gagalkan. 싫어. Melihat sikap Jeong yang tak terkendali, hal itu membuat Dohye bingung mengenai apa yang telah terjadi. Di mana Jeong langsung menjelaskan bahwa itu semua karena Dohye, bahkan menyalahkan pertemuan mereka yang membuat kehidupannya hancur. Mendengar hal tersebut, Dohye menyuruh Jeong untuk pergi menjauh dan berhenti menjadi pengawalnya, yang langsung diterima oleh Jeong karena ia sudah sangat muak. Bahkan Jeong sudah tak peduli mengenai kekuatannya beserta kehidupannya akan datang.
Baru saja ditinggal oleh Jeong sebentar, Giwang terlihat mengawasi Do-hye yang sudah tidak memiliki penjaga, di mana ia berhasil masuk ke apartemen Do-hye dan membiusnya hingga jatuh pingsan. Seperti film yang membuat penonton greget, Giwang tidak langsung membunuh Do-hye dan menggantungnya di atas ketinggian. Ia juga terlihat menikmati penderitaan Do-hye dengan sangat puas. Hingga ketika Do-hye akan terjatuh itulah Jeong tiba-tiba berada di tempat itu dan berhasil menyelamatkannya. 도도히